Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Hari ini materi tematik pelajaran IPA. Ada dua tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita dianjurkan untuk memahami apa saja manfaat makhluk hidup bagi kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, bagaimana cara kita melestarikan makhluk hidup. Yang pertama adalah manfaat makhluk hidup. Manfaat tumbuhan dan hewan. Yang pertama adalah manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Seperti kita tahu, banyak sekali manfaat hewan yang bisa menunjang kehidupan kita. Yang pertama adalah sebagai penghasil bahan sandang anak-anak. Penghasil bahan sandang. Kebanyakan pakaian yang berasal dari bahan baku hewan akan relatif lebih mahal dibanding dengan bahan baku pakaian yang berasal dari tumbuhan. Misalnya, pakaian dari wool yang berasal dari kulit biri-biri, kemudian ada sutra yang berasal dari kulit sutra, ada dari kulit ulat sutra, kemudian ada lagi kulit hewan seperti sapi. Nah, harganya akan lebih mahal dan memang kualitasnya lebih bagus. Kemudian manfaat hewan yang kedua, sebagai penghasil bahan pangan. Bagian-bagian tubuh hewan yang sering digunakan sebagai sumber bahan pangan adalah daging dan telur. Daging dan susu tersebut diperoleh dari hewan seperti sapi, kerbau, sementara telur diperoleh dari ayam, puyuh, itik, bebek, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai penghasil bahan kerajinan. Beberapa bagian tubuh hewan digunakan untuk bahan kerajinan dan diperjualbelikan. Di antaranya seperti wayang kulit. Dari apa wayang kulit anak-anak? Dari kulit apa? Dari kulit sapi. Kemudian kambing atau juga bisa kerbau, dan hiasan dinding dari tanduk rusa atau kerbau dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai penghasil obat-obatan. Bagian-bagian dari hewan yang sering dipakai untuk bahan pengobatan antara lain beberapa jenis ular. Anak tahu beberapa jenis ular sering diambil bisanya untuk bahan pengobatan. Dan yang kedua contohnya adalah cacing tanah. Biasanya cacing tanah sering digunakan untuk obat penyakit tipes. Dan yang terakhir ada daging codot, sering dimanfaatkan untuk menyembuhkan beberapa jenis penyakit seperti asma, gatal-gatal, dan alergi, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, pemanfaatan makhluk hidup tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan antara lain mulai dari batang, daun, bunga, dan biji. Semua bagian tersebut bisa kita gunakan untuk bahan makanan. Ya. Contohnya padi, jagung, ketela pohon, ubi-ubian, dan lain sebagainya. Pemanfaatan yang kedua adalah untuk bahan bangunan. Tumbuhan tertentu sering dijadikan sebagai bahan untuk membuat bangunan, alat rumah tangga, perabotan, bahkan kendaraan. Misalnya kayu untuk membuat meja, kursi, lemari, ya, dan masih banyak lagi pemanfaatan yang lainnya. Yang ketiga, untuk bahan obat-obatan. Anak-anak tahu sebagian besar tumbuhan punya khasiat untuk digunakan sebagai obat. Contohnya daun sirih. Untuk apa anak-anak daun sirih? Untuk mengobati gatal-gatal. Untuk sakit mata biasanya air daun sirihnya itu bisa dipakai untuk mengobati sakit mata. Ada juga daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Ada daun jambu biji untuk mengobati diare, dan masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anak, makhluk hidup sangat bermanfaat dan sangat menunjang keberlangsungan kehidupan kita. Maka kita wajib untuk melestarikannya. Bagaimana cara kita melestarikannya? Secara garis besar, cara melestarikan makhluk hidup itu ada dua cara anak-anak. Yang pertama cara ex situ, dan yang kedua adalah cara in situ.
Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pelestarian secara ex situ? Adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal ini dilakukan karena hewan dan tumbuhan tersebut kehilangan tempat tinggal aslinya, anak-anak. Selain itu, pelestarian ex situ ini juga dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan juga pembiakan hewan maupun tumbuhan yang langka. Contohnya, apa saja contohnya pelestarian secara ex situ? Yang pertama ada kebun botani, seperti ada taman safari. Yang kedua ada kebun binatang, ada penangkaran, dan ada lagi yang lainnya. Pelestarian secara in situ, ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan pelestarian secara in situ? Yaitu pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan dan tumbuhan tinggal. Ya, contoh pelestarian in situ adalah Suaka Marga Satwa, hutan lindung, taman nasional, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, sekian pembelajaran IPA kita pada siang hari ini. Selamat belajar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.